makamnya di Gunung Bumi sebelah barat, ya, agak ke utara sana. Makamnya Di sana saya pernah menelusuri, ya, saya pernah menelusuri apapun. Sebuah makam tua yang bertempat di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, 400 meter arah barat laut dari Pendopo Agung, Kabupaten Trenggalek. Tempat makam Ki Ageng Menak Sopal, yaitu seorang tokoh pemrakasa pembangunan dan bendungan Sungai Bagong. Yang dikenal juga sebagai tokoh pejuang para petani pada masa zaman Belanda. Namun, di balik fakta cerita tempat makam Kanjeng Adipati Menak Sopal yang sering dikunjungi para peziarah, tempat ini pun tidak lepas dari cerita misteri yang kesakralannya sangat kental, mulai dari pohon keramat, bendungan Sungai Bagong, sumur Kumiling, Batu Gajah Mungkur, yang setiap tempatnya dihuni para sosok gaib yang tidak sembarangan. Konon, pintu utama gerbang masuk makam ini pun dijaga dua sosok putri kembar yang sangat cantik. Dan pohon pakis yang berada di dalam area makam pun dihuni sosok tinggi hitam menyerupai orang hutan yang berkarakter beringas, sangat agresif, yang siap mengganggu manusia yang bertujuan negatif di makam ini. Pada setiap tahunnya, bendungan Sungai Bagong ini selalu diadakan acara larung, yakni setiap tahun diadakan sembelih kepala kerbau yang ditutup sebuah kain dan dilempar di bendungan Sungai Bagong ini. Konon, jika acara larung tersebut tidak digelar, maka kota Trenggalek akan mengalami malapetaka. Berikutnya ada cerita dari warga. Pada area dalam makam ini terdapat sebuah pohon tuot. Dulu, ada kejadian fenomena alam yang mengakibatkan ranting-ranting pada pohon ini jatuh ke tanah. Dan kemudian hari, ada warga yang mengambil ranting pohon tersebut untuk dijadikan bahan kayu bakar. Namun tak semudah yang ia pikirkan. Ada hal yang tak terduga. Warga tersebut justru mengalami kejadian-kejadian aneh dan bermimpi bertemu sosok gaib yang sangat mengerikan. Terkait ranting pohon yang telah diambil, sosok gaib itu menyuruh untuk dikembalikan. Menurut informasi yang beredar, makam di sini selain tua juga sangat ditakuti. Konon, tempat ini jika manusia bisa melihat secara tak kasat mata, tempat ini merupakan kota gaib. Salah satu tempat berkumpulnya makhluk gaib dari beberapa arah penjuru. Lalu, setelah mendengar cerita peristiwa tersebut, apakah tim Balcakra akan sanggup melakukan penelusuran malam di tempat ini?
Mas Imam Palevi, Imam, bisa dengar? siapa? Bisa dengar? Bisa dengar? Ya, kita mau tanya apa yang Mas Imam Palevi rasakan ketika dalam pembicaraan tadi Lakat tiba-tiba lari. Saya di sana tadi sekelebat kayak ada ditarik ke arah sini. Orangnya pakai baju putih. Iya, bener. Perempuan. Iya, Ya, perempuan. Saya tarik di sini. Iya, Oke. iya. Terus apa yang Anda rasakan? Terus dia ngapain? Tiba-tiba Badan- Anda pikir Badan mungkin saya ada yang lemas. diingat? Iya. Ya, oke. Badan saya tiba-tiba di sini itu lemas, Mas. Ya. Enggak, terus saya nggak tahu. Di sini ngapain nggak tahu saya Iya. tadi. Oke, kita akan tanya pada beliau. Oke, Pak Kemi, apa yang Gini ya Mas ya. dirasakan oleh Mas Imam Palevi tadi? Dulunya kan gini. Ya, Ini pohon duet ya. Ini pohon duet. Dulu zaman saya masih di mertua itu rumahnya selatan itu enggak enggak let karo makam ini lampu-lampu ini. Nah, itu dulunya kena angin itu runtuh ya, apa itu dahan-dahannya itu. Ranting-rantingnya itu runtuh. Nah, semua masyarakat sini ya, lingkungan sini berbondong-bondong cari dahan. Nah, cari dahan ya. untuk kayu Oke. dibawa pulang. Ternyata malamnya itu disuruh mengembalikan. Yang nyuruh itu Dari hasil yang didapatkan oleh warga iya, tadi ya. Oh, gitu. yang nyuruh itu orangnya ada yang kukunya panjang, ada yang Iya. mirip mirip Kayak sosok tinggi besar gitu ya, Pak? ya mirip tinggi besar gitu. Jadi ini penunggunya Oh, gitu. Jadi dulunya itu ada warga ketika itu mencari ya buat ranting ya, ya ranting ya, Soalnya buat apa, keperluan Mas? bakar. Apa runtuh semua, ada angin ya, ada Ya, sempat banyak. semua dahannya itu. Padahal tidak sengaja hanya mendapatkan dari ranting-ranting aja ya, Pak? Iya. Dan dibawa pulang ternyata Ternyata bisa sampai rumah malamnya disuruh mengembalikan. ya yang nyuruh ada punya panjang, ada yang Gitu. Iya. tinggi besar, ada yang hitam gitu ya. Jadi sosok penunggu pohon duet ini, Duet ini. sosoknya tinggi besar. Ya. Oke. Jadi pohon duet ini pemirsa dulunya juga memiliki kisah misterinya juga. Dan dari yang dikatakan beliau tadi juga pernah masyarakat mengalami hal-hal mistis, kejadian aneh di pohon duet ini. Oh, ada yang kita belum tahu Pak Kemi ya. Pohon duet itu pohon apa ya? Duet itu sejenis buah atau Jenis buah. gitu? Buahnya merah hitam gitu. Oh iya. Nah, kulitnya biasanya dulu ya untuk pengobatan katanya orang-orang dulu untuk pengobatan kalau ada anak mestres. Jadi bisa buat bahan pengobatan juga ya. bener. Yang dialami Mas Imam Palevi tadi sempat lari ke sini, ada kaitannya dengan sosok penunggu Kuntilanak itu. itu kuntilanak. Iya, yang menunggu itu. Ya. Setiap kali, Iya. setiap kali. Orang tua Iya. saya, ya, di sini pernah sekelebatan itu tahu, tapi apa matanya itu merah. Jadi sosok wanita itu matanya merah. Iya. Ya, orang tua saya ya, mertua saya itu orang dikatakan agamanya kuat, Gitu kuat. ya. Jadi dia tidak takut sama sekali.
kejadian hari ini yang dialami Mas Imam Palevi, ya Pak Kami ya, kuntilanak ya. Iya, kuntilanak. Ngomong-ngomong, sosok tinggi besar tersebut masih ada. Masih. Jadi Masih sampai sekarang. sekarangnya di sini Pak Kami. Masih. Guys, kalian nggak ngalami kan? Mungkin berhenti itu? Iya. Dari tadi saya merasakan kayak tubuh saya ini di sini loh. Pokoknya di lokasi. Enggak. Iya. Di lokasi makam sini. Jangankan ya, Pak rekan-rekan. Iya. Tapi apa itu? Mas-mas ya. Iya. Saya sendiri pun juga merasakan. Gila. Selain saya tahu, ya, saya tahu, bener-bener tahu. Saya juga merasakan. Sudah lama saya di sini jadi hafal mas. Memang reaksi, ya, reaksi masuk makam, ya, masuk makam. Begini nih, masuk makam Gageng. Nah, ini padahal udah lokasi yang kedua loh bro. Dan teman-teman Timbal Cakra bisa melihat kita ada di lokasi langsung. Dan ini benar-benar real, tidak ada rekayasa atau penipuan sebuah tempat. Ini memang berada di dalam makam Kanjeng Adipati Minaksopa. Dan kali ini di segmen kedua ini kita ada di bawah pohon bud yang konon katanya kisah misterinya sosok tinggi besar yang ya punya itu sangat panjang. Dan yang dialami Mas Imam Palevi tadi sempat terganggu oleh sosok kuntilanak. Teman-teman, Mas Imam Palevi gimana ini? Ini bisa masih kuat untuk melanjutkan penelusuran? Masih. Coba kita tanya langsung. Gimana Mas Imam Palevi? Masih kuat? Masih kuat. Soalnya gini, acara Timbal Cakra malam ini kan kita masih panjang, dan kita akan memvisualkan beberapa sosok atau tempat, dan entah tempat mana yang akan dijadikan sosok nanti, tapi visual kali ini memang akan diadakan dan untuk menjelaskan kalau lokasi ini benar-benar real dan pembuktinya benar ada, dan beliau juga akan menjelaskan semua tempat yang ada di sini apakah benar-benar real atau memiliki misteri tersebut. Apakah kalian masih sanggup? Sanggup. Mas Ali Meraga Kusuma gimana? Teman-teman semuanya kita tetap jaga etika, tetap kita sopan santun, jaga Right. semuanya harus profesional, tetap hati-hati, percaya diri, jangan bertingkah laku yang aneh-aneh. Di sini Mas Yap, Mas Eda, sekalian, ya. Sekarang ini, ya. Ini namanya, ya. Saya nggak punya. Dulu belum ada dua. Saya masih ingat sekali. Saya masih ingat sekali. Pas di sini. Tepat pas di sini nih. Ada orang kalau mungkin sekarang ya ada ya orang cantik seperti dia, tapi ternyata itu benar itu menyandang gelar putri dari kerajaan mana saya tidak tahu, ya. Namanya Putri Lanjar, ya. Namanya Putri Lanjar, ya. Itu, ya. Sekarang makamnya di Gunung Bumi sebelah barat, ya, agak ke utara sana. Makamnya di sana saya pernah menelusuri, saya pernah menelusuri apa benar ada makam Putri Lanjar. Ternyata iya, memang benar ada ya Pak? Ada. Dan makamnya mungkin berbentuk kayak makam umum atau? Bukan. Hanya satu itu, ya. Hanya satu itu, Putri Lanjar
sendirian makamnya itu. Kalau ada kaitannya di tempat ini? Kaitannya di tempat ini. Iya. Ya, kaitannya di tempat ini. Sebetulnya gini Mas ya. Arah ini, arah lebih sana. Iya. Itu kalau terlihat ya, terlihat dengan kasat mata. Ya. Dengan kasat mata itu ini jalan besar Mas. Iya. Ya. Jalan raya. Tempat ini. Jalan Iya. goib, jalannya goib. Jadi Jalannya goib. secara tak terlihat Tak memang terlihat, di ya. sini tuh kayak ada jalan raya ya Pak Iya ya. bener. Jadi mungkin kalau kita dari tim kita ada yang indigo atau bisa melihat mempunyai keahlian indra keenam, mungkin bisa melihat ya Pak ya. Ya. Mas Salim sendiri bagaimana? Oh iya, lupa. Untuk teman-teman tim Bala Jaka, Mas Samsul Ajisan ya, Mas Alim Rangga Kusuma dan Mas Imam Apalvi, mungkin mengenai tentang sosok Putri Lanjera ini mungkin ada yang ditanyakan kepada beliau. Tadi Monggo. saya dari makamnya Ki Ageng tadi saya itu sudah merasakan kayak ada tarikan arah ke sini. Tapi tiba-tiba teman kita kan ke arah pohon itu tadi, Ya, katanya dia melihat sosok makhluk astral perempuan. yang Ternyata dibilang Putri kata Lanjera. para sumber kita kali ini para nama Pak Kemi itu gila. Sebetulnya gini loh Mas Andra ya. Ya, Andra. ya. Di sini ini perumpamaan aja ya. Iya. Perumpamaan aja. Di sini ini kota besar. Jadi segala apa ya? Segala makhluk halus kumpulnya di sini nih. kumpulnya di sini. Gitu loh. Jadi dari arah mana kumpulnya di sini. Oh ya, Pak Kemi. Ya. Tadi yang berkaitan dengan siapa Putri Lanjera. dulu itu singgahnya di sini atau bermainnya di sini, terus kok tiba-tiba makamnya di mana, di Gunung Combre? Tidak gini loh Mas. Ceritanya itu gimana? Kasiman ya. Ya. Namanya perkotaan. Iya. Namanya kota. Ya, namanya kota. Perumpamaan manusia. Iya. Perumpamaan manusia. Untuk beli apa saja kan itu. Belanja kan itu. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi tidak mustahil, ya, tidak mustahil dari arah mana? Ya, dari arah selatan, arah utara, arah belanjanya ya ke sini. Gitu loh. Itu perumpamaan kalau diibaratkan kayak kehidupan manusia mungkin ya Mas Samsul Nah, ya. Ini wilayah persis, kota, Mas. persis. Perumpamannya. Ya, kota. Kalau ibarat manusia ya. Ya, benar. Ya, ngomongin hal gaib, kita sekarang berdiri itu kita mohon maaf Pak Kim ya. Ya. Mungkin ada yang menyaksikan atau melihat mengawasi kita semua. Mungkin ada nggak? Sekarang, Iya. Mas, kalau sampan tahu, ya, kalau sampan tahu takut Mas. Di sekitar kita ini ya. Iya. Kita itu selalu pasti diawasi. Orang itu kenapa toh kan gitu. Iya, setiap gerak gerik kita ya. Ingin tahu. Ya, saya ya melirik ke sana juga dilihati nanti. Melirik ke sana juga dilihati nanti. Coba toh. Mohon maaf Pak Kim. Ini kita membicarakan tentang Putri Lanjera tadi. Nah, Beliau sekarang ada di mana? nggak ada. Kalau di sini di rumahnya. Oh, sekarang nggak ada ya. Ketepatan sekarang di rumah. Tapi nanti dari anggota tim Bajaka kita nanti akan mengadakan visual dari sebuah kanvas yang akan dilukis. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Tidak apa-apa, boleh. Nah, kalau gitu di segmen berikutnya kita akan pergi ke tempat lain Nah, yang konon di tempat bendungan Pak. ya.
itu sebelah mana ya Pak? Bisa menunjukkan? Utara. Oke. Oke, yuk. Tim Bala Cakra semuanya siap? Siap. Oke, monggo.